Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah logika, yaitu pembahasan singkat materi mata kuliah logika dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nama saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610668 dari kelas PSTC. Pokok bahasan pada pertemuan 1 sampai 7 yaitu yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika, lalu ada pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran, lalu ada proposisi majemuk, ada pembuktian validitas argumen, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis, dan terakhir tablo semantik. Pertemuan 1 yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan Aristoteles, yaitu peletak dasar-dasar logika. Selanjutnya proposisi. Logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau proposisi. Proposisi yaitu pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, untuk contoh pertemuan 1 yaitu pengantar logika dan konsep dasar logika. Di sini kita akan melihat ada sebuah kalimat. Saya adalah lulusan dari SMA 16 Bandar Lampung. Lalu pertanyaannya, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah ya, karena ini merupakan sebuah pernyataan, bukan sebuah pertanyaan. Jadi ini ya. Lalu, apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah ya, karena kan jika kita melihat definisi dari proposisi tadi, proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Dan ini merupakan pernyataan yang bisa kita tentukan nilainya, benar atau salah. Jadi ini merupakan sebuah proposisi. Ya. Selanjutnya di sini, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Karena di sini saya memang benar lulusan dari SMA 16 Bandar Lampung, jadi nilai kebenaran dari proposisi ini adalah true. Selanjutnya pertemuan 2 yaitu pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Bentuk-bentuk preposisi. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu proposisi atomik atau proposisi tunggal. Yang kedua ada proposisi majemuk, yaitu kombinasi dua proposisi atau lebih. Yang ketiga ada implikasi, yaitu proposisi bersyarat jika P maka Q. Dan keempat ada biimplikasi, yaitu proposisi bikondisional, P jika dan hanya jika Q. Logika proporsional. Logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation. Dari proposisi-proposisi disebut logika proporsional. Dalam logika, tidak diisyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusunnya. Penekanan lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat atau sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunannya dalam kehidupan sehari-hari atau semantik. Perangkai logika. Untuk perangkai logika yang pertama ada tidak atau bukan atau not atau negasi yang disimbolkan seperti tanda kurang. Lalu ada perangkai dan atau and itu seperti V kebalik, dan ada atau or disimbolkan dengan huruf V. Lalu perangkai jika maka atau if then itu disimbolkan dengan tanda panah mengarah ke kanan atau implikasi ya. Lalu yang terakhir ada jika dan hanya jika, itu bisa disebut juga sebagai biimplikasi, disimbolkan dengan tanda panah dua arah yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya tabel kebenaran. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Jika hasil akhir adalah benar semua, dilambangkan B atau T atau 1, maka disebut tautologi. Sedangkan jika salah semua, dilambangkan dengan S, F, atau 0, maka disebut sebagai kontradiksi. Premis yang hasil akhirnya gabungan benar dan salah disebut kontingensi. Untuk contoh akan dijelaskan pada video berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh pertemuan 2, yaitu pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Contoh soalnya,
Buktikan pernyataan berikut menggunakan tabel kebenaran. Pernyataannya yaitu, saya pergi ke kampus dan membeli makan. Lalu untuk ekspresi logikanya, untuk variabel P yaitu saya pergi ke kampus dan Q beli makan. Lalu kita akan buat tabel kebenaran untuk pernyataan tersebut. Di sini karena terdapat dua variabel, maka kita dapat menggunakan 4 baris untuk kolom variabelnya. Ini didapat dari rumus yaitu 2 pangkat n. N merupakan variabel. Jika di sini variabelnya ada 2, maka 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Jadi di sini kita membuat 4 baris. Lalu untuk baris pertama kita bisa buat true, true, false, false. Itu didapat dari 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi di sini kita selisih 2, yaitu true 2 kali, false 2 kali. Lalu untuk selanjutnya itu kita bagi 2 lagi dari 2 ini, jadi 1 ya. Jadi selisihnya 1, true, false, true, false. Lalu untuk tabel kebenaran dari pernyataannya yaitu P dan Q atau P konjungsi Q. Nah, di mana jika konjungsi itu dua nilai dari variabel harus bernilai true. Jadi di sini jika P-nya true dan Q-nya true, di sini maka hasilnya adalah true. Dan yang kedua, jika true dan false, maka hasilnya false. Jika false dan true, maka hasilnya false. Jika false dan false, maka hasilnya false. Maka dari sini kita dapat menentukan tabel kebenaran dari pernyataan tersebut. Selanjutnya pertemuan 3 yaitu proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama konjungsi, yaitu P dan Q. Contohnya, notasinya seperti yang sudah dijelaskan pada rangkaian logika. Lalu yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada ingkaran, dan yang terakhir ada disjungsi eksklusif. Untuk contohnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Selanjutnya, contoh pertemuan 3 yaitu proposisi majemuk. Tentukan termasuk proposisi manakah pernyataan berikut ini. Di sini pernyataannya yaitu Milano pergi beli makan dan beli baju. Untuk Milano pergi beli makan yaitu premis yang pertama yaitu variabel P, lalu dan di sini merupakan rangkaian logika yaitu rangkaian N atau dan atau konjungsi. Lalu di sini beli baju yaitu Q sebagai Q. Ini merupakan preposisi majemuk dengan notasi P and Q atau P konjungsi Q. Selanjutnya untuk pertemuan 4 yaitu pembuktian validitas argumen. Terdapat dua cara untuk pembuktian validitas argumen, yaitu yang pertama, pembuktian validitas dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis, satu demi satu, nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Lalu untuk cara kedua, yaitu pembuktian validitas dengan aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan merupakan opsi lain untuk pembuktian validitas argumen, selain tabel kebenaran. Untuk contoh akan dijelaskan pada video berikut ini. Selanjutnya, contoh pertemuan 4, yaitu pembuktian validitas argumen. Buktikan validitas argumen berikut dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Pernyataan yang pertama, jika saya pergi ke mall, maka saya membawa mobil. Ini dapat kita ekspresikan dengan ekspresi logika yaitu P implikasi Q atau jika P maka Q. Selanjutnya pernyataan kedua, saya tidak pergi ke mall. Berarti ini merupakan negasi P. Kesimpulan yang dapat kita tarik, saya tidak pergi ke mall dan tidak membawa mobil. Yang dapat kita ekspresikan dengan negasi P konjungsi negasi Q. Di sini P sebagai saya pergi ke mall dan Q sebagai saya membawa mobil. Lalu untuk ekspresi logikanya, untuk pernyataan pertama yaitu P implikasi Q, pernyataan kedua itu negasi P, dan kesimpulannya yaitu negasi P dan negasi Q.
Lalu dari semua pernyataan ini dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu dalam kurung P implikasi Q dan negasi P implikasi negasi P dan negasi Q. Ekspresi logika yang sudah kita dapatkan ini dapat kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. Di sini untuk negasi P kita langsung dapat saja masukkan kebalikan dari P, yaitu false, false, true, true, dan negasi Q yaitu false, true, false, true. Pernyataan selanjutnya P implikasi Q. Ini maka kita dapat lihat dari sini, jika true dan true maka hasilnya true. Jika P true implikasi Q maka hasilnya false. Yang selanjutnya hasilnya true dan di sini hasilnya true. Untuk selanjutnya dari tabel sini kita gunakan rangkaian logika N untuk negasi. Ini hasilnya false, 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 true. Langsung kita masuk. Lalu untuk negasi P dan negasi Q langsung bisa kita masukkan saja. Ini bernilai false, 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 dan true. Lalu untuk kesimpulan akhirnya kita dapat melihat dari tabel ini dan kita implikasikan dengan tabel yang ini. Maka hasilnya true, 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 true. Dan ini berarti argumennya dari pernyataan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita tarik kesimpulan, maka hasilnya merupakan valid atau tautologi. Yang selanjutnya yaitu pertemuan 5 yang membahas tentang tautologi dan ekuivalensi logis. Yang pertama, tautologi. Tautologi itu adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya, disebut tautologi. Selanjutnya ada kontradiksi, yaitu kebalikan dari tautologi adalah kontradiksi, yaitu jika pada semua pasangan nilai dari tabel kebenaran menghasilkan nilai fata F atau menghasilkan nilai F atau suatu ekspresi logika yang bernilai salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Yang ketiga ada kontingen, yaitu suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya, atau jika pada semua nilai kebenarannya menghasilkan nilai F dan T, disebut kontingen atau formula campuran. Untuk contoh akan dijelaskan pada buku atau pada video berikut ini. Selanjutnya contoh pertemuan 5 yaitu tautologi dan ekuivalensi logis. Buktikan pernyataan berikut apakah termasuk ke dalam ekuivalensi logis. A dan B ekuivalen B dan A. Maka kita bisa langsung buat saja dengan tabel kebenaran dan kita masukkan nilai kebenarannya. Di sini A dan B hasilnya true, ini hasilnya false, false, dan false. Lalu untuk B dan A kita lihat hasilnya true, false, false, false. Maka dari tabel kebenaran ini dapat kita lihat bahwa valid bahwa nilai A dan B itu ekuivalensi dengan B dan A. Selanjutnya untuk pertemuan 6 yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Lalu untuk perangkai yaitu implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan konjungsi, disjungsi, dan negasi. Berikut merupakan hukum-hukum logika yang terdapat di mana ada 11 hukum yang bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Contoh akan kita jelaskan pada
video berikut ini. Selanjutnya, contoh pertemuan 6, yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Dalam kurung A or 0 dan dalam kurung A or negasi A. Ini kita sederhanakan. Pertama, sama saja nilainya atau ekuivalensi dengan A N buka kurung A or negasi A menggunakan hukum identitas dari penyederhanaan. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi A konjungsi 1. Ini kita sederhanakan berdasarkan hukum negasi. Lalu yang terakhir kita sederhanakan lagi menjadi A, yaitu menggunakan hukum identitas. Dan ini merupakan bentuk paling sederhana dari pernyataan di atas ini. Selanjutnya pertemuan terakhir yaitu pertemuan 7, yaitu tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Berikut ini merupakan aturan-aturan tableau semantik. Terdapat 10 aturan pada tableau semantik. Tableau semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tableau semantik ditambah dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan atau tutup semua, maka terjadi argumen tidak konsisten. Karena ketidakkonsistenan itu terjadi strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen tersebut valid. Contoh akan dijelaskan pada video berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh pertemuan 7, yaitu tableau semantik. Di sini kita lihat terdapat dua premis pertama dan premis kedua, lalu kesimpulan. Di sini langsung kita buat saja untuk tableau semantiknya untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan kita bakal langsung turunkan saja menggunakan aturan-aturan yang ada di tableau semantik, yaitu kita mencabangkan nomor 3 dengan aturan 8, yaitu A. Lalu selanjutnya kita turunkan lagi dengan negasi C dan kita cabangkan ke kiri yaitu negasi A dan ke kanan negasi B menggunakan aturan 3 untuk nomor 2. Untuk yang negasi A kita tutup. Lalu untuk negasi B kita cabangkan lagi. Di sini mendapat hasil sesuai dengan aturan tableau semantik, yaitu negasi A kita tutup dan cabang sebelah kanan yaitu negasi B implikasi C berdasarkan aturan 3 untuk nomor 1. Selanjutnya kita turunkan lagi untuk pernyataan yang ini, kita cabangkan sebelah kiri yaitu B dan sebelah kanan yaitu C. Ini aturan 3 untuk nomor 7. Dan ini merupakan bentuk akhir dari tableau semantik, dan dua-duanya yaitu tutup, yang berarti ini pernyataannya tidak valid. Untuk valid itu kita butuh hasil akhir dari tableau semantik, yaitu dua gerbangnya terbuka. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Al Hidayat dengan NPM 211506168, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.